Kasihan banget umat minoritas di negara ini. Mereka selalu kesulitan untuk beribadah dengan tenang. Ibadah di rumah dilarang. Begitu mau bikin rumah ibadah, malah dipersulit. Izin lengkap saja masih dipersoalkan oleh ormas. Sangat menyedihkan. Contoh terbaru adalah penolakan pembangunan gereja GBKP Runggun Studio Alam di Kalibaru, Cilodong, Depok yang terjadi pada Sabtu 5 Juli 2025. Peristiwa itu kembali menyentil nurani kita tentang praktek toleransi kita di lapangan. Benarkah bangsa kita menghargai perbedaan? Gereja itu sudah mengantongi izin mendirikan bangunan, telah melalui proses administrasi resmi, bahkan telah berkomunikasi dengan aparat kelurahan, camat, dan masyarakat. Namun, tetap saja penolakan terjadi karena sebagian warga menganggap pihak gereja tidak melakukan sosialisasi dengan cukup baik. Maka pertanyaannya, ini negara hukum atau negara mayoritas? Jika pendirian rumah ibadah bisa dipersulit dengan alasan yang terus berubah-ubah dari administratif, sosial, sampai emosi warga, maka kita patut bertanya, ini negara macam apa? Negara yang seharusnya menjamin hak konstitusional setiap warga dalam menjalankan ibadah, justru tampak tunduk pada tekanan sosial yang mengandung unsur intoleransi yang samar. Padahal hak mendirikan rumah ibadah bukanlah hadiah dari mayoritas, tetapi bagian dari kebebasan beragama yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Mayoritas harus tunduk pada hukum, bukan main hakim sendiri. Tentu, idealnya memang ada komunikasi yang baik antara pemrakarsa rumah ibadah dan seluruh masyarakat sekitar. Namun menjadikan komunikasi sebagai prasyarat mutlak yang bisa menggugurkan proses hukum formal justru menjadikan rumah ibadah sebagai korban dari politik kerukunan yang palsu. Bukankah itu seharusnya tugas Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB dan pemerintah daerah? Mereka memainkan peran kunci, bukan sekedar sebagai penonton atau penengah yang pasif. Kalau ada keributan, baru mereka turun ke bawah. FKUB sejatinya dirancang untuk menjembatani komunikasi antar umat beragama dan memfasilitasi pembangunan rumah ibadah secara adil dan solutif. Tapi pada prakteknya, FKUB sering hanya menjadi stempel formal atau lebih buruk, cenderung berat sebelah ketika tekanan sosial begitu besar. Seharusnya FKUB itu bertindak aktif, mendinginkan suasana, menjelaskan pada warga tentang hak dan legalitas yang dimiliki kelompok pemrakarsa, serta menjadi pelindung hak minoritas, bukan bagian dari arus penolakan. Demikian pula dengan pemerintah daerah. Ketika izin sudah diterbitkan dan tidak ada pelanggaran hukum, maka sudah semestinya negara berdiri tegak membela hak konstitusional warganya. Ketakutan pemerintah terhadap kemarahan warga hanya akan membenarkan logika massa yang bisa setiap saat digunakan untuk menolak masjid, vihara, atau pura di daerah yang berbeda. Jika hal seperti ini dibiarkan, maka jangan heran jika ketegangan antar umat beragama terus berulang setiap tahun. Negara tidak boleh kalah oleh tekanan kelompok masyarakat. Dalam kasus Kalibaru, warga menolak dengan alasan tidak pernah diajak diskusi. Namun pihak gereja membantah tuduhan ini dengan menyodorkan fakta pertemuan dengan camat, lurah, ketua RT, RW, dan LPM. Bahkan mereka sudah membuat kesepakatan hibah tanah untuk pelebaran jalan, membuat drainase untuk mencegah banjir, dan membuka akses fasilitas gereja untuk kegiatan warga. Bukankah itu semua bukti niat baik yang sangat jelas? Ironisnya, warga tetap bersikukuh menolak, bahkan sudah mulai geram dan menggelar aksi demo. Mereka bilang ini bukan soal agama, tapi soal adab. Kita tahu, dalam prakteknya, alasan sosial seringkali dijadikan topeng bagi resistensi keagamaan.
Fakta bahwa dua gereja lain sudah ada di wilayah itu tidak serta-merta membenarkan penolakan terhadap pembangunan yang baru. Justru ini menunjukkan bahwa argumentasi penolakannya sangat lemah. Apakah umat Kristen hanya boleh punya dua gereja saja di satu wilayah? Siapa yang menentukan angka layaknya pendirian gereja? Jika penolakan seperti ini terus dibenarkan, maka logika yang sama bisa diterapkan di daerah lain. Masjid ditolak di Bali, wihara di Nusa Tenggara, atau gereja di Sumatera. Apakah kita mau hidup dalam negara seperti itu, di mana hak ibadah ditentukan oleh mayoritas sekitar? Ini bukan demokrasi, ini tirani mayoritas. Padahal peran agama semestinya mendidik umat untuk memiliki sikap yang terbuka, dewasa, dan adil. Bukankah semua agama itu mengajarkan kasih sayang, saling menghormati, dan menjauhi prasangka buruk? Sayangnya dalam kasus seperti ini, sikap keberagaman justru digunakan untuk membangun tembok bukan jembatan. Mereka menghalangi pendirian rumah ibadah atas dasar tidak enak hati atau kurang komunikasi yang menunjukkan sikap kekanak-kanakan dalam kehidupan sosial kita. Disinilah pendidikan toleransi menjadi sangat penting. Pemerintah pusat lewat Kementerian Agama juga tidak boleh lepas tangan. FKUB harus dikawal agar tidak menjadi alat stempel kelompok dominan. Dan kepala daerah harus diberikan keberanian politik untuk tidak tunduk pada tekanan intoleran. Lebih dari itu, kita butuh pendekatan yang melampaui sekedar tatanan hukum. Budaya damai harus dibangun lewat pendidikan, ruang-ruang dialog antar agama, serta keberanian para tokoh agama untuk menyuarakan keadilan. Jangan biarkan isu pendirian rumah ibadah menjadi bola liar setiap kali menyangkut kelompok minoritas. Masyarakat juga harus mulai belajar membedakan antara tidak suka dan melanggar hukum. Kita boleh tidak nyaman, tapi tidak boleh menghalangi. Ketika semua izin telah dikantongi, semua proses sudah ditempuh, maka tidak ada alasan rasional untuk menghentikan pembangunan hanya karena tekanan sebagian warga. Kita sudah capek dengan drama sekelompok orang intoleran yang terus menyuarakan penindasan pada minoritas. Ini negara kita bersama, bukan hanya milik sekelompok orang saja. Kita harus mengingat bahwa kemuliaan suatu bangsa tidak diukur dari jumlah masjid, gereja, atau vihara yang dibangun, tetapi dari seberapa adil negara melindungi setiap warganya dalam membangun tempat ibadah tanpa rasa takut. Mendirikan rumah ibadah itu semestinya dimudahkan, bukan malah dipersulit. Karena tindakan mempersulit itu bukti sikap yang tidak dewasa dalam beragama, sekaligus juga memalukan sebagai bangsa dan negara.